Kalau biasanya kita review rumah dengan konsep minimalis 1 lantai dan 2 lantai. Kali ini kita review rumah dengan konsep split level. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nana Wajdi dari PT JI Nusantara. Oke, kali ini kita review rumahnya Bapak Ladi yang ada di BSI Mojokerto di Jalan Batu Musafir. Batu Musafir. Ukuran lahan 7x11, ukuran dari rumahnya 67 meter persegi. Oke. Konsep rumah ini adalah minimalis modern dengan split level. Oke, kita lihat dari hasil rumahnya. Mungkin dari depan dulu. Untuk area depan sini kita ada batu alam, kurang lebih 15 kali 35. Oke. Dan di ruangan ini adalah ruangan dari carport Pak Ladi. Ini ada spare kurang lebih 2 meter. Bagian lantainya kita pakai granit dengan ukuran 30 kali 60. Ini granit ya. Terus ini kita kombinasikan dengan granit juga, tapi untuk ketebalannya atau lebarnya kita pakai 3 cm. Motifnya ini ya, terasu. Oke, bagian sini kita ada pintu dari carportnya atau garasinya. Kita pakai hulu kurang lebih ukurannya 8 kali 4. Ini tebal banget, kualitasnya juga agak spesifikasinya agak lumayan bagus. Lebar dari ruangan ini 2,5 kali 3,8. Oke, karena ini konsepnya dari rumah ini adalah split level, ada beberapa trap yang menuju ke area teras. Oke, kita masuk. Bagian depan sini, yang tadinya rumah ini adalah dari gambar ini adalah kaca sebenarnya. Terus konsepnya ini ada sedikit berbeda. Dari beliau atau kliennya minta ada perubahan konsep yang dimana konsep ini supaya kelihatan kelihatan safety-nya juga. Yang tadinya ini adalah kaca temper, kita ganti dengan pagar minimalis semi hollow ya, semi cutting. Oke. Area teras ini kurang lebih ukuran 4 meter kali 1,5. Ini ada lantai granit dengan ukuran 120 kali 60. Ini motifnya Carrara, jadi nggak kelihatan untuk motifnya ya, agak sedikit transparan ya. Motifnya random. Oke, cukup luas untuk duduk-duduk atau area untuk santai juga enak banget di sini ya. Dari sebelah kiri ruang tamu ini ada cutting laser. Cutting laser ini spesifikasinya plat dengan ketebalan 2 mili. Kurang lebih ini 80 cm kali 3,8 ya. Cukup tinggi banget. Area sini kita pakai granit motif marmer dengan ukuran 120 kali 60. Kita bahas untuk area pintu ini ya. Pintu ini dari jati yang cukup bagus ya. Lihat hasilnya untuk melamin kita. Dengan lebar 2 meter, tingginya 2,5 cukup tinggi juga karena dari menyesuaikan dengan fasadnya. Tinggi banget. Saya tingginya sekitar 160, ini 2,5 meter ini, cukup tinggi. Kita bahas area ruang tamu ini, cukup cantik sekali ya. Assalamualaikum. Bagian ruang tamu ini jadi satu ya, sama ruang tamu sama ruang makan. Lebar dari ruang tamu ini kurang lebih 3,95 atau kurang lebih 4 meter dengan panjang 9,5. Cukup luas sekali ya. Oke, kita bisa masuk sini, area sini agak masuk. Oke. Bagian plafon ini modelnya upceiling dengan kombinasi plafon PVC, ada lampu LED, lampu kolom seperti biasanya. Ada lampu LED 5 wattan, ada lampu LED 18 wattan. Jadi cukup nggak terlalu makan biaya listrik juga karena kita pakai LED semuanya, dan kita bagi ada 3 MCB. Yang di sini ada MCB 1 untuk lampu, MCB 2 untuk colokan-colokan yang bertegangan besar atau wattnya cukup besar kayak kulkas,
AC dan lain-lain seperti itu supaya ngirit listrik juga. Ya, kita bahas area lantai. Lantai ini sama dengan lantai depan dengan ukuran 60 x 120 motif Carrara. Ya. Bagian sini ada railing tangga, cukup cantik. Ini handmade ya, ini bikin sendiri, pakai kayu jati nih guys. Bukan beli dari Shopee, bukan beli ya, atau langsung jadi. Kita supaya ngirit budget atau hasilnya maksimal, kita bikin sendiri guys. Cukup cantik, bisa dilihat. Nah, dengan spesifikasi kaca 1 cm, 10 mili. Ya, oke. Karena rumah ini konsepnya split level. Split level ada di bagian dari garasi ini. Cukup lumayan dalam, kurang lebih 80 sampai 1 meter ya. Oke, ini pintu baja. Tapi pintu baja ini dari kliennya karena beliau punya pintu, kita hanya jasa pasang aja. Oke, cukup luas daerah sini. Oke, karena dari garasi ini panjangnya nggak terlalu panjang juga, kurang lebih 5 meter, jadi cukup hanya mobil BRV aja. Kalau mobil sejenis BRV mungkin bisa, kalau selain itu kurang mungkin ya, karena mobil-mobil besar itu rata-rata 6 meter panjangnya ya. Oke. Kita praktekin untuk buka tutup dari pintu ini, cukup lumayan enak. Ini handmade juga, bukan pabrikan ya, cukup enak. Oke. Untuk pintu ini modelnya sliding railing ya. Jadi kenapa tak bikin model railing seperti ini? Karena untuk memperluas area garasi ini supaya nggak makan tempat ya. Seperti itu. Gampang sekali. Ini bikin sendiri dari bikinan GE Nusantara. Jadi cukup murah untuk spesifikasi ketebalan seperti ini. Kita bahas spesifikasi dari ruangan kamar ini. Ada pintu jati ukuran 90 x 220, cukup tinggi juga ya, dengan finishing melamin. Pintu jati ini ya, cukup bagus jadinya. Oke, kita sekarang ada di kamar dari rumah ini, kamarnya beliau ya, kamar Pak Ladi, dengan ukuran 3 meter x 3 meter. Ketinggian plafon ini kurang lebih 3,3, cukup luas juga. Nah, dan di sini nanti kita pasang, nanti dari beliau ada gorden. Kita kasih sedikit plafon ngumpet ya, nanti buat kelihatannya biar kelihatan bagus dari rumah kamar ini. Nah, terus untuk plafon ini upceiling, ada lampu LED 5 watt, ada berapa ini? Kurang lebih 13 watt. Jadi kamar ini connection langsung dengan taman belakang. Ada pintu aluminium dengan ketinggian pintu aluminium 2,5 meter. Ada rumput sintetis dan di sini kita pasang batu alam dengan ketinggian kurang lebih 4 meter. Area taman kita kasih tanaman lakatea, ada 1, 2, 3, 4 supaya kelihatan agak seger-seger ya. Dan ini pakai rumput sintetis ya. Ini pakai rumput sintetis. Oke, sekarang kita lihat bagian dari kamar mandi. Jadi kamar mandi ini cukup luas juga dengan ukuran kurang lebih 1,2 kali 1,8 ya. Ada granit dengan ukuran 60 x 60, ketinggian 2,6, full plafon supaya kelihatan mewah seperti itu. Ada kalau saya duduk, ventilion, ada flashnya, dan ada showernya. Jadi shower ini panas dingin termasuk. Jadi pembangunan ini termasuk termasuk heater, termasuk shower, dan semuanya ada di sini. Kita semuanya fasilitasi semuanya. Oke, kali ini kita lihat kondisi atau dari ini ya, lantai 2-nya ya. Karena konsepnya rumah ini adalah split, di atasnya ada rooftopnya buat bercocok tanam. Nah, dari spesifikasi lantai ini kita ada lantai granit 60-60 sama,
dengan lebar ini kurang lebih 90, cukup luas juga. Nah ini ada pagar ya supaya enggak los ke sana atau jatuh kalau ada anak kecil. Karena permintaan dari beliau minta modelnya seperti ini, nah kita konsepkan buat bercocok tanam, buat naruh-naruh pohon-pohon atau buah, ada buah jeruk, mangga. Jadi cukup luas di sini buat nongkrong sama keluarga, enak banget. Jadi rumah Pak Ladi ini ada 2 RAB. Yang RAB pertama untuk pembangunan rumah sebelah, yang tadinya itu rumah kita rubuhkan, kita bangun. Dan rumah ini Pak Ladi kembali mempercayakan kepada kita untuk bangun dapur area sini. Tadinya dapur ini emang basicnya seperti ini. Terus karena connection dari rumah sebelah harus nyambung, lah kita splitkan lagi dari rumah ini ke rumah yang baru seperti itu. Nah, kita bahas area dapur. Untuk dapur ini, tabelnya ini pakai HPL semuanya ya. 2 meter untuk panjangnya, untuk tingginya ini 90, untuk tingginya ini sama 90 atau 85 kalau nggak salah ini. Oke. Dari lantai ini, kalau untuk lantai ini kita pakai keramik cutting, cukup bagus juga kayak granit ya. Kayak granit, motifnya Carrara untuk menyesuaikan dengan model rumah sebelah. Oke. Nah, jadi awalnya ini dapur ini jadi satu, ini tutup, kita potong, kita upgrade, kita ganti granitnya, dindingnya kita ganti. Oke, kita ke area kamar mandi. Nah, kamar mandi ini kita upgrade. Basic dari kamar mandi sama persis seperti ini, kita hanya ganti granit dindingnya, ada heaternya, ada shower, ada kloset American standar, ada dari ini flashnya. Tinggi dari kamar mandi ini 2,6, cukup tinggi juga biar kelihatan mewah. Kita kasih full plafon, ada lampu LED. Oke, sekarang saya bersama Pak Ladi sebagai kliennya GE. Jadi tujuan kami untuk ngasih testimoni kepada GE juga kayak apa Pak? Dari Pak Ladinya atau keluarganya nanggapi dari GE itu maunya seperti apa? Baiknya atau buruknya bisa disampaikan. Prinsipnya begini, intinya pokoknya antara budget dengan hasil yang dibangun ya, ini cukup memuaskan. Cukup memuaskan. Makanya saya melihat ada beberapa kendala ya, itu sudah biasa karena memang yang dibangun tidak hanya di sini. Tapi dari segi target waktu, kemudian juga target biaya, saya pikir sudah cukup bagus. Yang tadi kendala itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan supaya kita bisa memperbaiki. Di antaranya kalau boleh saya jelaskan, saya melihat ada beberapa pekerjaan yang kurang efektif, seperti plumbing ya. Plumbing ya. Store-nya. Akhirnya ini harus dodol-dodol lagi. Nah ini kan akan merugikan pihak perusahaan kalau di kami sih tidak. Siap gitu Pak ya. Tapi untuk keseluruhan gimana Pak? Untuk kepuasan, untuk yang lain-lain sudah. Kalau keseluruhan saya pikir sudah cukup memuaskan. Iya. Bahkan saya tidak menyangka kalau hasilnya bisa sebagus ini. Oke, ya. Jadi sebenarnya konsepnya ini itu agak sedikit berubah waktu itu Pak ya. Iya. Ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan ada sedikit berubah. Jadi gini ya teman-teman ya. Setiap pekerjaan kita pasti ada kendala, dan waktu itu juga saya jelaskan ke Pak Ladi dan keluarganya, Pak, kita pasti ada kendala, entah itu pengecatan kurang rapi atau yang lain-lain, itu sudah tak jelaskan ya tadi. Jadi jangan takut untuk pembangunan by GE, tetap kita layani dengan baik, walaupun sedikit atau banyak komplainan itu pasti kita tanggung jawab ya Pak. Intinya serah terima dalam keadaan tidak ada komplainan seperti itu. Oke, semoga rumahnya nyaman dan mudah-mudahan keluarganya juga bisa enak di sini. Dan kalau memang ada apa-apa untuk komplainan dan lain-lain bisa hubungi GE, karena ini ada garansi ya Pak ya. Siap. Ya, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, jangan lupa share dan like video kami. Salam dari kami GE Nusantara. Seret.